Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin tadi sudah menyebut dua peristiwa ya. Yang pertama peristiwa ini soal bocornya rekaman video, kemudian ada video pengakuan di tambang ilegal pada saat itu. Ada upaya-upaya yang seolah-olah disengaja. Nah, kalau Bang Martin melihat bagaimana dua peristiwa ini bisa mempengaruhi jalannya persidangan, Bang Martin? Ya, saya pikir gini, kalaupun konten itu memang sesuai caption, saya pikir itulah yang akan mempengaruhi jalan persidangan, ya. Tapi kan masalahnya konten ini yang disebarluaskan ya, yang sebenarnya adalah pembicaraan pribadi, tidak sesuai dengan caption, bahkan memprovokasi salah satu pengacara loh ya, pengacara yang terkenal, ya bisa dibilang terkenal karena positif ya enggak juga, dia terkenal karena negatif ya banyak juga hal negatif, untuk ikut-ikutan mengomentari di salah satu channel YouTube. Ya, bahkan sudah memvonis seakan-akan diduga hakim itu salah, padahal isinya tidak sesuai dengan caption. Makanya inilah gunanya kita punya mata dan telinga itu untuk mencermati konten baik-baik sebelum kita mengomentari gitu ya. Terlepas dari statusnya itu apapun, mau rakyat biasa, mau pengacara, mau penegak hukum. Nah, yang saya mau soroti di sini adalah kasihan sekali Bapak Kabar Eskrim ya, Bapak Agus, yang tidak tahu menahu mengenai peristiwa ini pun sampai harus dibawa-bawa. Nah, kalau kita lihat ya, terhadap peristiwa yang sebelumnya di mana yang bersangkutan juga diserang ya, seakan-akan dalam tanda petik ya terlibat suatu konspirasi hal yang negatif. Nah, kok saya melihat di dalam serangan yang berikutnya ini yang juga menyerang Bapak, diduga Bapak Wahyu, itu juga Bapak Kaba itu seakan-akan dinarasikan ikut serta. Nah, makanya menurut saya ini tidak fair gitu ya. Kenapa? Karena orang yang nggak ada pun ya di dalam pembicaraan tersebut dibawa-bawa. Nah, kalau saya bilang ini tidak akan mempengaruhi jalannya persidangan, di mana Pak Miko juga ya, Bang Miko ini juga menyampaikan memanggil Hakim Wahyu saja itu akan menjadi suatu last resort ataupun upaya terakhir, apalagi menghukum hakim ya dalam persidangan ini. Nah, kalau saya lihat sih memang ini uh, mereka sengaja buat ya, minimal apakah ini akan mempengaruhi sentimen publik, atau yang kedua nanti sebagai salah satu pertimbangan mungkin ya untuk meringankan pada saat banding ataupun kasasi. Nah, cuman kalau saya lihat tidak ada hal-hal yang aneh di sini Mas Bayu dan Mbak Rati. Jadi menurut saya ini upaya yang sia-sia, yang justru blunder dan justru menegaskan bahwa perpanjangan tangan mafia, perpanjangan tangan-tangan orang jahat ada di sekitar kita ataupun ada di mana-mana. Ini harus kita lawan. Nggak boleh Baik. negara diteror dengan hal seperti ini. Demikian, terima kasih. Bang Martin, mereka itu maksudnya Sambo. Maksudnya Bang Martin itu mereka tuh Sambo. Dalam arti dengan adanya video ini kan kalau kita mendengar pernyataan hakim tersebut kan normatif, hanya menjelaskan mengenai kalau kasus seperti ini kira-kira kurang lebih hukuman mati ataupun seumur hidup, kan normatif sebenarnya. Iya, jadi kan gini ya. Kan keyakinan hakim itu kapan sih terbentuk? Apakah keyakinan hakim itu terbentuk pasca memeriksa saksi dan ahli, ya, lalu dia membicarakan telepon sehingga membahas vonis, atau perkara belum diperiksa, belum dilimpah, dia sudah yakin? Nah, kalau yang kedua tadi sudah yakin sebelum memeriksa, nah ini yang janggal gitu. Dari mana dia tahu fakta? Tapi apabila dia sudah yakin pada saat setelah selesai memeriksa ahli dan saksi, saya pikir ya wajar-wajar saja kalau yakin. Nah, tadi mengenai pertanyaan Mbak Ratih ya, apakah mereka itu adalah salah satu terdakwa ataupun 4 orang terdakwa yang lain, ya silakan masyarakat saja menyimpulkan. Karena gini, tujuannya video ini dibuat dengan peristiwa yang sebelumnya, kok saya pikir tujuannya itu untuk menguntungkan orang-orang yang sama gitu loh. Nah, saya tidak mau prematur ya langsung menuduh ataupun memastikan, tapi biarlah masyarakat yang menilai sendiri. Tapi kalau saya, ya saya tahu itu siapa-siapa aja orangnya, ada di dalam kepala saya ini jawabannya. Demikian, terima kasih. Oke, saya ke Pak Miko lagi. Pak Miko, tadi di awal Pak Miko menyebutkan bahwa dalam masa persidangan KAI tidak akan memanggil seorang hakim gitu ya. Nah, tapi nanti bila saatnya dibutuhkan baru akan memanggil. Itu pun konteksnya bukan memeriksa, tapi menggali informasi lebih dalam. Dalam konteks seperti apa bahwa KAI itu akhirnya memutuskan akan memanggil hakim yang bersangkutan? Ya, pertama tentu kan kita ini makanya kita menggunakan jasa ahli terlebih dahulu ya, jasa ahli forensik digital untuk melihat keutuhan dan kelengkapan dari video tersebut begitu kan. Itu yang pertama yang kita lakukan. Dan tentu itu membutuhkan waktu juga. Nah, yang kedua, kalau misalnya tadi ini kan tidak hanya aspek teknikalitas video yang kemudian kita uji begitu kan. Nah, teknikalitas itu berguna untuk melihat motif dan konteksnya. Gitu kan. Nah, motif dan konteks ini juga bisa jadi kemungkinan itu
akan memerlukan keterangan dari Hakim Wahyu sendiri begitu kan. Nah, jadi ini yang juga sedang kita lihat begitu ya. Kapankah kemudian nanti Hakim Wahyu kita mintakan keterangan begitu. Nah, ini sebenarnya tujuannya kan untuk mengklarifikasi juga. Jadi forum etik itu kan sebenarnya forum klarifikasi ya untuk kemudian tadi dugaan-dugaan pelanggaran kode etik maupun dugaan-dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim gitu. Jadi kepentingannya sebenarnya ada di Hakim Wahyu untuk kemudian melakukan klarifikasi terhadap pembicaraan dalam video ini berikut dengan narasi-narasi yang kalau memang tidak sesuai ya diklarifikasi begitu. Pak Miko, kalau misalnya berbicara mengenai sanksi apa yang mungkin akan diberikan kalau memang begitu ternyata ditemukan ada pelanggaran? Ya, saya tidak berandai-andai untuk sampai pada pelanggaran ya, karena sekali lagi kita perlu melihat konteks yang lebih utuh begitu. Karena kan belum tentu juga ini ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran kode etik. Sebaliknya bisa jadi ini kan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dalam bentuk intervensi, teror, framing dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian di sisi lain belum tentu juga ini bentuk dari perbuatan merendahkan kehormatan hakim begitu ya, tapi juga ada dugaan pelanggaran kode etiknya gitu. Nah, untuk melihat itu kita harus menguji teknikalitas videonya terlebih dahulu. Yang kedua, teknikalitas video itu akan menuntun kita pada motif dan konteks yang sebenarnya gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan begitu ya. Tapi di sisi yang lain juga, Komisi Yudisial menghimbau lah. Sebenarnya ini kan perkara yang dari awal narasinya itu bertaburan ya di baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Itu sah-sah saja sepanjang dilakukan dalam koridor hukum dan etika yang berlaku gitu. Nah, yang tidak sah itu adalah ketika itu framing, kemudian membuat narasi yang tidak benar begitu kan, kemudian juga bahkan atau sampai mengintimidasi atau meneror hakim, nah itu tidak tepat gitu. Ini kemudian saya kira saya juga menghimbau semua pihak begitu ya, baik yang pihak-pihak di persidangan maupun di luar persidangan untuk menahan diri begitu. Biarlah hakim dengan kemandiriannya bekerja. Kalau hakim mandiri gitu ya, dia akan memutus berdasarkan fakta hukum dan keadilan kan, apapun putusannya begitu. Nah, sekali lagi ini perkara dugaan pembunuhan. Ya, ada korbannya meninggal, ada keluarganya sedang menanti keadilan gitu. Nah, kita harus bersimpati juga pada keluarga korban ini yang menantikan keadilan begitu kan. Nah, untuk itulah kemudian ya, kita biarkan hakim bekerja dengan kemandiriannya, dan kita mendukung itu gitu ya. Sampai kemudian nanti ada keputusan yang kemudian memberikan keadilan juga baik kepada keluarga korban maupun kepada pihak-pihak lain gitu. Nah, ini posisi Komisi Yudisial adalah menjaga kemandirian hakim. Oke, Pak Miko, meskipun dari tadi Pak Miko menyebutkan bahwa KY masih akan menelisik yang mendalami konten video tersebut sesuai dengan konteks yang tepat begitu atau konteks yang sesuai gitu. Tapi apakah KY juga melihat ada upaya-upaya sengaja yang dilakukan oleh beberapa pihak begitu ya untuk mendegradasi integritas dari si hakim ini? Mengingat kasus ini kan kasus yang besar yang menjadi perhatian publik sangat luas, Pak Miko. Iya. Nah, kalau kesimpulan awalnya kan bisa dilihat kan dari keterangan teks atau caption yang diberikan pada video tersebut kan, yang kemudian berbeda sekali dengan apa yang dibicarakan oleh pria berbaju batik itu gitu. Nah, ini kan satu indikasi bagaimana kemudian framing itu dilakukan. Nah, tapi tentu saja ini perlu dilihat tidak hanya berdasarkan cuplikan video itu saja gitu ya, tapi juga keutuhan dari pembicaraan itu. Nah, keutuhan dari pembicaraan dalam video itu seperti apa? Bisa jadi kan cuplikan ini menit 10, detik 10 sampai detik 15 gitu ya. Tapi ada detik 0 sampai detik 20. Nah, detik 0 sampai 20 ini kan perlu dilihat lebih utuh gitu ya. Supaya kita bisa melihat apakah memang teks itu berkaitan dengan yang mana nih? Dengan video yang lebih panjang atau video yang yang potong-potongan tadi gitu. Ini satu hal ya. Yang kedua, tapi tadi lagi-lagi saya kira ada beberapa ya narasi-narasi yang beredar begitu ya. Yang kemudian juga baik di dalam maupun di luar persidangan. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya saya kira ya hakim juga paham dengan situasi itu begitu kan, dan kemudian punya ya mekanisme tersendiri untuk kemudian mempertahankan kemandiriannya untuk tidak terpengaruh dengan narasi-narasi yang beredar gitu. Saya kira hakim ya pada konteks ini dia akan mengacu pada dakwaan dan mereka pembuktian-pembuktian yang terjadi di persidangan gitu. Nah, itu kita percayakan pada hakim. Baik, saya terakhir ke Bang Martin, singkat saja Bang Martin. Iya, apa? Closing statement. Oke. Jadi kita harus bijak menilai sesuatu ya. Dalam rangka ada sesuatu yang viral, jangan karena caption kita terburu-buru ya menyebarkan dan seakan-akan itu benar gitu. Mau siapapun kita, mau apapun profesi kita,
kebijaksanaan itu penting gitu ya. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh hakim dalam hal ini diduga dalam video tersebut, ya, dan juga yang disebut juga sebagai Bapak Kabar Eskrim ini dalam menjalankan tugasnya dalam perkara ini, mereka sudah sangat profesional. Demikian, terima kasih. Baik. Baik, Bang Martin, terima kasih atas waktunya. Pak Miko juga terima kasih Pak atas waktunya pagi hari ini dan juga informasinya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, salam sehat, terima kasih.